tauhidul asma'i was sifat. Jadi bab yang pertama tauhid ar-rububiyah, bab yang kedua tauhid al-uluhiyah, bab yang ketiga tauhid al-asma'i was sifat. Ya. Wa yatadammanu ma yali. Bab yang ketiga, bab tauhid al-asma' was sifat ini mengandung ya atau mencakup pembahasan berikut ini. Awalan, yang pertama, al-adillatu minal kitabi was sunnati wal aqli ala subutil asma'i was sifat. Ya. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah serta akal ya akan adanya nama dan sifat-sifat Allah. Saya ulang, dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan akal akan apa tadi? Adanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti akan disebutkan dalil ya terkait nama dan sifat Allah taala. Terkait adanya nama dan sifat Allah taala. Baik dalil itu dari Al-Quran, As-Sunnah ataupun dari akal. Ya. Al-Quran akan menetapkan adanya nama dan sifat Allah. Ya. Kemudian As-Sunnah juga akan menunjukkan adanya nama dan sifat Allah, termasuk akal. Ya. Sanian, pembahasan yang kedua, manhaju ahli sunnati wal jamaati fi asma'illahi wa sifatihi. Ya. Manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam pembahasan nama dan sifat Allah. Ya. Manhaj artinya metode. Ya. Jadi kita akan bahas metode ahli sunnah wal jamaah dalam pembahasan nama dan sifat Allah. Iya. Salisan, yang ketiga, ar-raddu ala man ankara al-asma'a was sifati au ankara syai'an minha. Ya. Bantahan bagi siapa yang mengingkari nama dan sifat Allah. Ya. Atau siapa yang mengingkari sebagian darinya. Nah, ini tema dari bab yang ketiga. Ya. Dan jamaah sekalian, pembahasan ini termasuk dari pembahasan yang krusial dalam pembahasan akidah. Ya, termasuk isu yang sensitif. Tapi bukan artinya tidak dibahas. Ya. Dan para ulama banyak menulis kitab-kitab seputar ini. Gitu ya, dari zaman dahulu sampai sekarang. Awalan, yang pertama, al-adillatu minal kitabi wa sunnati wal aqli ala subutil asma'i was sifat. Ya. Dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan juga akal akan adanya nama dan sifat Allah. Ya. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala wa atala umrahu ala sihhati wa ta'a. Al-adillatu minal kitabi wa sunnah, pertama akan disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kata penulis, sabaqa an zakarna anna at-tauhida yanqasimu ila thalathati aqsamin, tauhidur rububiyyati wa tauhidul uluhiyyati wa tauhidul asma'i was sifat. Ya. Wa dzakarna jumlatan min al-adillati ala an-naw'aini al-awwalaini, tauhidir rububiyyah wa tauhidil uluhiyyah. Wal an nadhkuru al-adillata ala an-naw'is salis wa huwa tauhidul asma'i was sifat. Ya. Telah atau sabaqa an dzakarna, sudah kita sebutkan sebelumnya, anna tauhida yanqasimu ila thalathati aqsamin, bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3. Ya. Tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah, tauhid al-asma wa sifat. Ya. Dan sebelumnya kalimat tauhid terbagi menjadi 3, atau ada 3 macam tauhid. Ya. Kita sudah terangkan ya di awal kajian. Tauhid rububiyah artinya adalah mengesahkan Allah Ta'ala
dalam hal penciptaan, pengaturan dan penguasaan alam semesta, atau tauhidullah taala bi af'alihi, ya, mengesahkan Allah taala terkait dengan perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang kedua, tauhid al-uluhiyah, ya, maknanya adalah mengesahkan Allah taala dalam hal ibadah. Hanya Allah taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, ya. Kemudian yang ketiga, tauhid al-asma' was sifat, maksudnya meyakini Allah taala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang sempurna, nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Tauhid asma' was sifat maksudnya meyakini Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama maha indah dan sifat-sifat maha sempurna, ya. Jadi ibarat kata begini jamaah, tauhid terbagi menjadi tiga. Ini maksudnya gini, Allah satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa, ya, ini rububiyah tadi. Allah satu-satunya yang berhak disembah, uluhiyah tadi, ya. Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama maha indah dan sifat-sifat maha sempurna, tauhid asma wa sifat tadi itu, ya. Ada sebagian orang yang tidak paham sehingga mengatakan, loh kok koyo Kristen Trinitas pak, telu. Ya, kalau orang Kristen itu Trinitas mereka atau Trinitas itu maksudnya Tuhannya tiga. Ya, orang Kristen Tuhannya berapa? Tiga. Ada Tuhan ayah, ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak. Ya kan? Ada juga alal khilaf, ada perbedaan pandangan di kalangan mereka. Ada maksudnya Tuhan ayah, kemudian Ruhul Qudus itu Jibril, kemudian baru Tuhan anak. Tiga itu khilaf, ya. Ini pernah diterangkan oleh Syekh Dr. Su'ud Asy-Syuraim, Imam besar Masjid Al-Haram dulu, ya, dalam sebagian daras beliau kalau tidak salah ketika kajian kitab apa itu Al-Qawaidul Muslah kalau nggak salah, diterangkan itu. Mereka juga beda Trinitas itu apa, dan memang sama juga. Waktu saya dulu itu masih ngekos di Semarang, itu ada teman kos agamanya Kristen, ya. Ada teman yang ngobrol sama dia, ya, sebetulnya konsep Trinitas itu apa, gini, bingung dia pak, bro ya begitu paham nih, ya. Ala kuliah yang jelas maksudnya Tuhannya tiga. Nah, maksudnya Tuhannya tiga. Sementara ketika kita mengatakan tauhid terbagi menjadi tiga, maksudnya adalah tiga perkara yang mana Allah Ta'ala harus diesakan dalam hal itu. Jadi dalam hal rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, kita harus mengatakan Allah satu-satunya mencipta, mengatur, menguasai alam semesta, disebut dengan rububiyah. Kita harus meyakini Allah satu-satunya berhak disembah, disebut dengan uluhiyah. Allah satu-satunya memiliki nama yang indah dan sifat-sifat maha sempurna, disebut dengan apa? Asma wa sifat. Al-Imam, ya, Abu Abdillah Ubaidillah ibn Muhammad ibn Baghdad al-Uqbari al-Hambali wafat pada tahun 387 Hijriah, ya, tokoh besar ulama Islam, ya, wafat tahun 387. Al-Imam Abu Abdillah Ubaidullah bin Muhammad bin Battah al-Uqbari al-Hambali, ya. Nah, jamaah sekalian, tokoh ini masa hidupnya jauh daripada Ibnu Taimiyah, ya, masa hidupnya jauh daripada Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah beliau ini lahir sekitar tahun 661 Hijriah.
dan wafat pada tahun 728. 661 kurangi 387 berapa Pak? 661 kurangi 387 274 ya, 274 tahun sebelum Ibnu Taimiyah lahir. Imam Ibnu Battah Al-Ukbari berkata dalam kitab beliau Al-Ibanah an Syari'atil Firqatin Najiyah wa Mujanabatil Firqil Madmumah, ya, jilid yang kedua halaman 356, cetakan Darul Hadis Kairo. Ya, disebutkan di sini anna aslal imani billah alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu fi isbatil imani bihi salasatu asya, ya, bahwasanya pokok keimanan kepada Allah yang wajib untuk diyakini setiap makhluk, untuk menetapkan keimanan kepadanya ada 3. Nah, artinya apa jamaah sekalian? Agar supaya kita betul dikatakan beriman kepada Allah, kita harus meyakini 3 perkara ini. Apa itu yang pertama? Ahaduha ayya'taqidal abdu aniyatahu wa fi nuskhah rabbaniyatahu, ya, liyakuna bidzalika mubayyinan limadhhabi ahli at-ta'til alladziina la yusbituna sani'a, ya, ayya'taqidal abdu aniyatahu atau dalam satu nuskhah rabbaniyatahu, ya, seorang hamba meyakini rububiyah Allah, ya, liyakuna bidzalika mubayyinan limadhhabi ahli ta'til, agar dengan itu ia berbeda dengan pandangannya atau keyakinannya ahli ta'til alladzina la yusbituna sani'a, yang mereka tidak menetapkan adanya pencipta, ya. Baik, asani yang kedua. Jadi yang pertama apa jemaah? Dia harus meyakini, ya, Allah Ta'ala itu apa? Meyakini rububiyah Allah, ya. Baik, agar supaya dia berbeda dengan itu, ya, atau dengan itu agar supaya dia berbeda dengan pandangannya ahli ta'til yang tidak menetapkan adanya pencipta. Yang kedua, ayat taqida wahdaniyatahu, dia meyakini keesaan Allah dalam hal hak untuk diibadahi, liyakuna mubayyinan bidzalika madahib ahli syirki, ya, alladzina aqarru bis-sani wa asyraku ma'ahu fil ibadati ghairahu, ya, agar supaya dengan itu ia berbeda dengan pandangan-pandangan ahli syirik yang mereka menetapkan adanya satu pencipta, tapi mereka mensekutukan dalam beribadah kepada selain pencipta itu. Jelas? Ya. As-salits yang ketiga, ayya'taqidau mausufan bis-sifat allati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha minal ilmi wal qudrati wal hikmati wasairi ma wasafa bi nafsahu fi kitabihi, ya. Seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang tidak boleh kecuali dia bersifat dengannya, ya. Baik, contohnya misalkan ilmu, contohnya misalkan qudrah, kemampuan, ya, contohnya misalkan hikmah, dan semua yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitab sucinya. Artinya apa? Artinya ini disebut dengan tauhid terbagi menjadi 3. Meyakini rububiyah Allah, ya, meyakini uluhiyah Allah, meyakini asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata beliau, najid wa li'annana najidullah ta'ala qad khataba ibadahu bidu'ahim ila i'tiqadi kulli wahidatin min hadhihi salat wal imani biha. Ya. Dan karena kita mendapati bahasanya Allah Ta'ala mengajak bicara hamba-hambanya, ya, menyuruh untuk meyakini masing-masing dari tiga ini dan mengimaninya. Ya, kalau saat ini masih ada orang mengatakan tiga tauhid itu yang bikin adalah Ibnu Taimiyah, suruh sini, ya, itu namanya ngarang bebas, Pak. Ya, itu namanya ngarang bebas. Sudah kita sampaikan ya, bahwa ini 274 tahun sebelum Ibnu Taimiyah lahir, diterangkan dalam kitab ini. Ya, baik. Maka kadang kita ini dalam pembahasan akidah, karena akidah itu harus sesuai dengan aqidatus salaf, ya, maka kita perlu untuk merujuk kepada ulama-ulama klasik, kepada kitab-kitab klasik. Baik, selanjutnya, nah, jadi jangan terlalu tauhid terbagi menjadi tiga, itu jadi problem. Ya, enggak, karena yang penting substansinya seperti itu. Ya, karena tidak mesti misalkan orang mengatakan dibagi menjadi tiga, ini kok juga tidak mesti, Pak. Contohnya misalkan ada ulama yang membagi tauhid terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Ya, yang pertama disebut dengan tauhidun ilmiyun i'tiqadiyun. Tauhid ilmi i'tiqadi. Ya. Nah, tauhid ilmi i'tiqadi ini yashmalu tauhid ar-rububiyah wa tauhid al-asma'i wa sifat. Mencakup tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tapi namanya tauhid ilmi i'tiqadi. Yang kedua, ya, tauhidun amaliyun tolabiyun. Tauhid amali tolabi yashmalu tauhid al-ilahiyah, mencakup tauhid al-ilahiyah. Ya, kata guru kami Syekh Dr. Khalid Al-Juhani, wa dalilu ala hadha at-taqsimi at-tatabbu'u wal istiqra'u li nususil kitabi wa sunnah wa huwa istiqra'un tamun li nususis syara'. Ya, dalil pembagian ini adalah tatabbu' wal istiqra', penelitian mendalam terhadap dalil-dalil Quran dan Sunnah. Ya, wa man ta'ammal al-Qur'an al-Karima wajadahu mamlu'an bi takriri aqsami tauhid ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Ya, barang siapa memperhatikan Al-Qur'anul Karim, maka dia akan mendapati Al-Qur'an itu dipenuhi, ya, dengan penetapan macam-macam tauhid tadi, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Artinya apa, jamaah? Ini hanya untuk memudahkan saja. Ya, seperti misalkan rukun iman ada 6. Ya, apa ada lafaz dalam Quran atau hadis arkanul imani sittatun? Ada. Ya, arkanul islami sittatun. Ada. Ya. Kemudian arkanus salati 15. Rukun salat ada 15. Enggak ada. Ya, tapi dari mana disimpulkan itu, jamaah? Ya. Kemudian kita misalnya wajibatus salat 8. Kewajiban dalam salat ada 8. Ya, disimpulkan dari mana itu? Dari tatabbu', penelitian dan pengkajian terhadap
Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, baik. Contoh juga misalkan dalam hal nahwu itu, ya, al-kalamu apa itu namanya? Wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ya, pembagian kalam itu ada 3, isim, fi'il, huruf yang memiliki makna. Dari mana istilah ini? Zaman Rasulullah tidak ada istilah kalam terbagi menjadi 3. Ya, kalimat terbagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf, tidak ada. Ya, itu kenapa disimpulkan itu jamaah? Tatabbu' wal istiqra', dari penelitian dan pengkajian. Ya, maka yang penting substansinya. Ya, bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim kalau ketika membicarakan tentang tauhid, maka dirumuskan untuk mempermudah menjadi 3 jenis: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, jelas sampai sini ya. Nah, dan ini pembagian ini hanya untuk memudahkan pemahaman. Ya, hanya untuk memudahkan pemahaman. Ya. Dan ini nanti akan berbeda misalkan dengan yang membatasi sifat Allah cuma 20. Ya. Ini akan berbeda. Ya. Kenapa? Karena sebagian kalangan yang membatasi sifat Allah cuma 20, mereka punya pandangan begini. 20 ya, itu yang ditetapkan oleh akal dan dalil. Ya. Di luar itu ketika disebutkan sifat-sifat Allah, maka difahami kembalinya ke 20. Tidak bisa ditetapkan. Ya. Misalkan dikatakan Allah Ta'ala ridho, nggak ada masuk ke 20, maka berarti ridho tidak ditetapkan. Tapi ridho itu maknanya dialihkan kepada iradah. Dan ini memang konsep yang jadi berbeda dengan istilah tauhid terbagi menjadi 3 dengan sifat 20.